Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, Alhamdulillah ini merupakan materi pertama ya untuk pemrograman visual. Jadi kita berada di kelas yang namanya pemrograman visual dan di sini ada 4 poin yang Ustadz ingin sebutkan dulu sebelum kita lanjut ya. Nah, yang pertama adalah kita akan menggunakan aplikasi apa. Yang kedua, apa yang akan kita pelajari. Dan tentunya yang ketiga, apa yang akan kita buat. Dan terakhir, berapa lama kita akan belajar. Nah, baik yang pertama, aplikasi apa yang akan kita pakai. Yang akan kita pakai adalah aplikasi Scratch 3. Ini bisa didapatkan di link yang Ustadz kirimkan. Dan tentunya aplikasinya gratis ya. Jadi dia bisa didapatkan di scratch.meet.edu/download. Sekali lagi aplikasinya gratis. Nah, apa ini? Scratch ini dia adalah aplikasi untuk pemrograman visual dengan menggunakan blok kode. Jadi sebenarnya di sini kita akan coding. Cuman codingnya kita tidak mengetik huruf demi huruf ya. Akan tetapi ada sebuah kode atau beberapa kode yang sudah dibundle atau sudah dikelompokkan dan itu kita tinggal gunakan. Nah, ini sangat bagus bagi Anda yang ingin melatih logikanya ya, apalagi bagi yang tertarik di dunia informatika nantinya. Nah, sekian ya untuk kita akan pakai aplikasi apa. Nah, berikutnya aplikasi atau apa yang akan kita pelajari. Nah, yang kita akan pelajari satu adalah ngoding, cuman ngodingnya sekali lagi misalnya kita tidak seperti ini. Nah, kalau ini kan ngodingnya dia ngetik huruf demi huruf, kata demi kata sampai jadi sebuah program. Nah, untuk Scratch tidak. Nah, yang ini semuanya sudah disatukan, sudah dibundle. Nanti kita tinggal tarik-tarik. Nanti kita tunjukkan caranya. Nah, dan terakhir apa yang kita pelajari adalah computational thinking. Computational thinking ini intinya adalah bagaimana memecahkan masalah dengan bantuan ilmu komputer atau dengan bantuan komputer. Nah, jadi dengan membuatnya nanti kita program, misalnya kita akan buat program cara menghitung berat badan, atau misalnya kita akan membuat program bagaimana cara menyelesaikan rumus matematika, cara mencari keliling misalnya dari persegi. Nah, itu kita bisa buat programnya, jadi tinggal masukkan angkanya, maka hasilnya akan keluar. Insya Allah kita akan buat di Scratch. Nah, apa yang akan kita buat? Tadi Ustadz sudah sebutkan ya, program matematika. Misalnya kita akan membuat cara menghitung keliling persegi atau luas persegi misalnya, cara menghitung volume sebuah bangunan misalnya atau sebuah bangunan. Nah, itu kita bisa menggunakan Scratch. Sekali lagi dalam proses pembuatan, maka yang paling dilatih itu adalah logika kita. Dan kalau ini sudah mahir, nah, maka kita akan lanjut ke game ya, bagaimana cara membuat game. Nanti setidaknya ada 1 atau 2 game yang akan kita buat insyaallah. Nah, berikutnya berapa lama kita akan belajar? Di sini kita akan belajar melalui video selama kurang lebih 10 sampai 60 menit ya. Nah, setidaknya ada 12 materi atau bisa saja satu materi itu videonya lebih dari 1. Nah, baik, langsung saja kita lanjut. Nah, yang pertama Anda sekalian, silakan mendownload Scratch ya, lalu diinstal. Setelah diinstal, maka hasilnya akan seperti ini. Atau saya buat file baru dulu. Oke. Nah, Scratch ketika pertama kali dibuka, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ini adalah user interface ya dari Scratch atau tampilan pengguna. Nah, yang pertama yang di atas ini namanya adalah menu ya. Ada menu language. Nah, ini kalau kita klik di sini kita bisa lihat aplikasi ini menyediakan beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi Anda sekalian, di sini Ustaz sarankan kita menggunakan bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena Ustaz harap kelas ini berkelanjutan. Jadi nantinya kalau ini kita ngoding pakai blok kode, nantinya kita akan ngoding yang betul-betul ngoding ya, nantinya itu menggunakan atau kode itu diketik satu demi satu. Kalau untuk ini kita latihan dulu untuk mengasah logika kita. Jadi ini adalah menu bahasa, usahakan menggunakan bahasa Inggris. Terus ada file ini fungsinya ada 3 ya.
Pertama, untuk menyimpan file project kita. Yang kedua, untuk membuka file project yang telah kita kerjakan sebelumnya. Yang terakhir, untuk menyimpan file project kita ke dalam komputer. Terus ada edit, tutorial, dan seterusnya. Itu kita tidak akan pakai dulu. Tutorial ini kalau misalnya kita mau belajar-belajar Scratch atau tutorial Scratch sederhana ya, seperti itu. Nah, terus ada Scratch project ini adalah nama proyeknya. Di sini kita bisa ubah menjadi pertemuan, misalnya. Nah, kadang ada masalah ya di Scratch, dia tidak bisa ngetik. Kalau dia tidak bisa ngetik, Anda sekalian tekan Windows, terus ketik sembarang. Setelah itu kembali ke Scratch, nah, maka dia akan sudah bisa. Nah, kita tulis pertemuan pertama. Oke, selesai. Nah, berikutnya yang di bawah ini, di bawah menu itu ada tab ya. Ini namanya tab kode, ini namanya tab kostum, ada tab sound. Nah, yang ini adalah icon untuk memulai aplikasi, ini untuk menghentikan programnya, yang ini untuk mengubah tampilan jendelanya. Oke, dan ini untuk membuat full screen ya. Nah, ini kita kembalikan. Nah, di tab kode itu isinya ada beberapa ya. Yang pertama adalah kategori blok kode. Di sini ada motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, my blocks. Nah, ada beberapa yang paling sering kita gunakan nanti, dan itu yang Ustadz akan jelaskan. Yang pertama adalah motion. Motion ini dia berisi semua kategori blok kode yang mengatur pergerakan dari sprite. Jadi sprite itu atau karakter adalah yang ini. Nah, ini adalah namanya sprite ya. Sprite ini dia bisa bergerak, bisa diatur pergerakannya melalui script atau blok kode motion ini pada kategori motion. Contohnya adalah move. Turn ke kanan, turn ke kiri. Seperti itu ya. Nah, go to random position, ini kita bisa coba. Glide ini memuluskan pergerakannya, tidak seperti go to random position, dia menghilang-hilang. Kalau glide, dia ada transisinya. Ini semakin besar juga angkanya, maka dia akan semakin cepat. Misalnya sebut jadi 10. Oh sorry, dia semakin lambat ya. Berarti semakin kecil dia semakin cepat. Tak. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada point direction. Point direction ini untuk mengatur kemiringannya. Misalnya saya ubah menjadi 165, kita klik, maka dia akan seperti ini. Kalau kita kembalikan normal ke 90, nah kita klik, dia akan seperti ini. Nah, jadi sekali lagi, dia akan atau di tab motion ini, dia berisi blok kode untuk mengatur pergerakan dari si sprite. Nah, selanjutnya yang juga kita perlu pahami di sini dan ini sangat penting, itu ada di sini ada X, Y, dan Y. Change X by 10, ada set X, ada change Y, ada set Y atau Y ya. Nah, apa itu X dan Y? Nah, ada di sini penjelasannya. Ini X, ini Y. Kalau kita lihat dari ikonnya, nah itu bisa dilihat. X ini adalah sumbu X, Y ini adalah sumbu Y. X itu maksudnya dia horizontal ya, ke kiri dan ke kanan. Ini kalau saya ubah misalnya 200, dia pasti ke kanan. Kenapa? Karena angkanya positif. Kalau mau angkanya negatif, jadikan negatif 200. Nah, maka dia akan berada di posisi kiri. Nah, itu kenapa dia ke kiri ke kanan? Karena yang kita modifikasi adalah sumbu X dan Y-nya. Nah, bisa dilihat ya. Ini kalau saya geser-geser, yang berubah itu adalah sumbu X-nya, yang berubah signifikan. Nah, adapun sumbu Y, itu dia adalah mengatur pergerakan sprite pada sumbu vertikal. Atau istilahnya atas dan bawah ya. Ini misalnya saya ubah menjadi 50, maka dia akan ke atas. Tapi kalau saya ubah ke minus 50, maka dia akan ke bawah. Nah, kenapa bisa ada atas dan bawah? Nah, penjelasannya seperti ini ya. Nah,
anak-anak sekalian bisa lihat ini. Jadi sebenarnya dipakai ya ilmu matematika di sini. Jadi sumbu X itu adalah sumbu horizontal dan Y itu adalah sumbu vertikal. Nah, persinggungannya atau pertemuan antara sumbu X dan Y itu pasti adalah koordinat 0. Contohnya ini. Nah, kalau kita ubah ke 0, Y-nya, X-nya juga 0, maka dia akan berada di tengah-tengah kanvas. Nah, sebenarnya yang ini ya. Coba kita lihat, kalau dia sumbu X positif ya, semakin besar angkanya maka dia akan semakin ke kanan. Sama dengan ini, semakin besar angkanya maka dia akan semakin ke kanan. Misalnya saya ketik 10, dia akan ke kanan. Saya ketik 100, dia akan ke kanan. Begitu ya. Nah, tapi kalau dia minus, dia akan ke kiri. Semakin besar minusnya, maka dia akan semakin ke kiri. Coba kita perhatikan. Misalnya minus 10. Betul ya, dia ke kiri. Misalnya minus 100. Betul, dia ke kiri. Nah, berarti kalau kita praktekkan untuk sumbu Y, kalau saya ketikkan angka 100 positif angkanya, berarti dia akan ke atas, ya kan? Tapi kalau saya ketikkan angka minus 100, maka dia akan semakin ke bawah. Jadi semakin besar angkanya, maka dia akan semakin jauh. Nah, kalau mengembalikan ke tengah, tentunya posisikan kembali sumbu X dan Y-nya menjadi 0. Seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk motion. Looks ini untuk menampil atau mengatur tampilan ya. Dari warna, ukuran, dan misalnya cloud message ya. Seperti ini. Kucingnya berpikir, kucingnya say hello, kucingnya say hey. Jadi nanti kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, baik. Ini untuk motion ya. Ini untuk looks ya. Nah, selanjutnya sound. Sound ini tentunya yang berhubungan sama suara. Nanti kita akan pakai, tapi dia tidak butuh penjelasan panjang. Nah, terus ada event. Nah, event ini nantinya sering juga kita pakai, terutama bagian yang paling atas ya. Nah, ini sama halnya dengan tombol start. Praktiknya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Lalu ada kontrol. Kontrol ini juga nanti akan sering kita pakai, terutama ketika materi percabangan ya. Nah, ini blok kode inilah yang melatih logika kita nantinya. Terus ada sensing. Sensing ini nantinya mengatur interaksi kita dengan perangkat keras komputer. Contoh, kalau panah atas ditekan di komputer, maka kucingnya ke atas. Kalau panah bawah ditekan di keyboard komputer, kucingnya ke bawah. Kalau ke kanan, dia akan ke kanan. Intinya kita bisa mengendalikan sprite ini nantinya melalui keyboard dengan bantuan blok kode yang ada di kategori sensing. Lalu ada operator. Nah, operator ini nantinya kucing ini bisa mengerjakan hal program-program yang sifatnya matematis ya, dengan bantuan blok kode yang ada di operator. Ada tambah, kurang, kali, bagi, terus ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita praktekkan insya Allah. Dan ada variabel. Ini variabel juga penting. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat tempat penyimpanan ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat variabel nantinya. Dan ini nanti di semua aplikasi yang akan kita buat atau program yang kita buat menggunakan variabel ini. Nah, baik. Untuk sementara di video pertama pada pertemuan pertama ini silakan diinstal dan cek-cek dulu ya, cek-cek dulu. Dan Ustadz sarankan Ananda sekalian coba mengikuti di tutorial ini dia, tutorial ini ya, use arrow. Nah, untuk sementara silakan diikuti tutorial ini. Nah, kalau misalnya berhasil, maka kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.